Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di pembelajaran ekonomi. Mudah-mudahan kalian masih semangat ya, karena minggu ini kita sudah melaksanakan PTM. Tapi untuk beberapa kelas nanti kita gantian. Jadi kita bisa bertemu secara tatap muka. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan soal yang kemarin. Kemarin kan baru sampai tanggal 8 ya, dibayar sewa ruko untuk 3 bulan. Itu sewa dibayar di muka. Sekarang kita melaju ke jenjang yang lebih serius. Waduh, ke tanggal 9 ya. Nah, oh iya, sebelum itu Ibu akan mengingatkan ya, di sini di periode ini biasanya laporan itu kan dilaksanakannya di akhir bulan. Jadi kalau misalnya kalian nulis periode, jadi tanggalnya ini adalah tanggal di akhir bulan itu ya. Kalau Januari berarti per 31 Januari gitu, bukan di tanggal awal. Kemarin ada yang nulis tanggalnya tanggal awal ya. Jadi diganti ya, itu harusnya tanggal akhir bulan karena laporan biasanya pada umumnya dilaksanakan di akhir bulan. Langsung kita akan ke tanggal 9. Diterima tunai imbalan jasa servis sebesar 500.000. Nah, diterima tunai ini apa yang diterima? Diterima uang ya, uang kas. Nah, diterima uang kas berarti kasnya, karena kita nerima berarti kasnya bertambah sebesar 500.000. Imbalan jasa servis. Nah, jasa ini adalah hasil dari usaha kita ya, jasa. Jadi namanya pendapatan sebesar 500.000. Pendapatannya bertambah ya, sebesar 500.000. Karena pendapatan ini tidak ada di sini, tidak ada di tabel, berarti dia masuknya ke keterangan. Nah, kita lihat lagi peraturannya. Kalau akun pendapatan, dia pengaruhnya adalah menambah modal. Berarti kita tulis seperti ini ya. Tanggal 9 kasnya sebesar 500.000. Dia bertambah, berarti polosan aja. Lalu di sini masukinnya ke modal sebesar 500.000. Mohon maaf, harusnya kalian tulisnya sejajar ya. Jadi di sini nih. Jadi ini namanya pendapatan jasa. Setelah itu kita jumlahkan. Berapa? 8225 tambah 500.000 sama dengan 8725000. Ini dijumlahin lagi. Kemarin tugas masih ada yang enggak ngejumlahin yang tidak berubah saldonya. Padahal ini juga harus diturunin lagi ya. Karena maksud dari garis ini adalah penjumlahan saldo akhir tiap akun. Jadi apa gunanya penjumlahan ini? Supaya kita bisa mengetahui secara real time berapa jumlah akun masing-masing akun saat itu ya. Ini berarti 12.425.000. Oke. Sekarang kita langsung ke tanggal 10. Nah, penjumlahan akun juga untuk memudahkan kita untuk mengecek nih kalau misalnya ada kesalahan perhitungan. Jadi hati-hati ya, menghitung hati-hati dan teliti dan sabar. Sekarang tanggal 10. Tanggal 10 dibayar gaji karyawan sebesar kok nggak kelihatan ya, maaf. Dibayar gaji karyawan sebesar 100.000. Nah, dibayar berarti kita bayar pakai apa? Pakai uang. Kalau misalnya kita bayar, uangnya berkurang. Jadi kasnya berkurang sebesar 100.000. Gaji karyawan, gaji itu adalah beban gaji. Nah, beban gaji. Kenapa beban gaji? Karena kita sudah memanfaatkan
tenaga orang itu. Jadi namanya beban gaji. Jadi beban gajinya bertambah sebesar 100.000. Nah, di sini kan tidak ada beban gaji. Kalau di peraturannya, beban gaji itu mengurangi modal. Berarti modalnya berkurang 100.000. Jadi si saldo beban gaji ikut ke akun modal. Beban gajinya ditulis di keterangan. Oke, kita tulis ya. Tanggal 10 kasnya berkurang sebesar 100.000. Dikurang berarti dikurung. Lalu di modalnya juga berkurang 100.000. Ini namanya beban gaji. Langsung kita jumlahkan. Delapan 725 dikurangi 100.000 berarti 8625. Lalu di sini 500.000, 1.500.000 turunin lagi ya, 2.300.000. Di sini sorry ya, ini kan mengurangi jadi dikurung juga. 12.325.000. Oke, supaya kebaca semua jadi ibu lipat ya. Nah, supaya kelihatan. Sekarang kita langsung ke tanggal 11. Tanggal 11 diserahkan TV yang belum diperbaiki namun belum diterima pembayarannya. Diserahkan TV yang belum diperbaiki. Jadi maksudnya diserahkan TV itu diserahkan TV kepada pelanggan ya. TV-nya udah dikasih ke pelanggan tapi belum dibayar gitu. Jadi kita sudah bekerja nih. Nah, kalau misalnya hasil dari usaha kita itu namanya pendapatan. Namun belum diterima pembayarannya, disebutnya adalah piutang. Jadi, ini kan kita posisinya sebagai perusahaan. Jadi orang lain yang belum membayar ke kita, namanya piutang. Nah, karena pendapatan itu tidak ada di daftar dan peraturannya, kita lihat lagi. Pendapatan itu menambah modal. Berarti dia ikut ke modal. Berarti modalnya bertambah 300.000. Nah, langsung kita catat. Tanggalnya tanggal 11. Di sini pendapatannya modalnya bertambah sebesar 300.000. Modalnya bertambah. Lalu piutangnya bertambah 300.000. Langsung kita jumlahkan lagi. Jangan lupa dikasih keterangan karena dia tidak terdaftar ya. Berarti di sini pendapatan jasa. Kita jumlahkan. Ini masih sama. Ini masih sama. Ini masih sama. Sorry.
Jadi meskipun uangnya belum kita terima, tapi itu sudah bisa diakui sebagai pendapatan. Tapi di situnya pasangannya adalah piutang ya. Nah, di sini baru deh dia bertambah ya, 12.625.000. Oke, kelihatan gak ya? Miring ternyata ya. Sekarang kita lanjut ke tanggal 14. Oke, kita lipat aja biar kelihatan lagi. Tanggal 14 nih. Dibayar utang kepada kreditur sebesar 200.000. Dibayar. Kalau dibayar berarti kita bayar pakai uang. Berarti uangnya berkurang. Kasnya berkurang sebesar 200.000. Yang dibayar apa? Utang ya kepada kreditur ya. Berarti kalau kita udah bayar utang, utang kita berkurang. Utangnya berkurang sebesar 200.000. Langsung kita tulis tanggal 14. Uangnya berkurang berapa? 200.000. Lalu utangnya berkurang 200.000. Nah, kalau berkurang jangan lupa dikurung. Hati-hati ya, salah ngurung itu bisa mempengaruhi sangat fatal. Jangan sampai kalian salah ngitung karena ini saldonya sistematis. Jadi kalau kalian salah di atas, udah deh kalian harus ngitung lagi dari awal. Kita garis. Kita jumlahkan lagi ya. Ini jadi 8.425.000. Ini diturunkan lagi. Jangan lupa ya, jangan sampai ada yang tidak menuliskan lagi karena mager, jangan. Karena ini untuk mengetahui saldo akhir tiap akun di setiap tanggalnya. Ini berkurang ya, jadi tinggal 100.000. Ini masih sama, 12.625.000. Oke, sekarang kita lanjut ke tanggal 18. Nah, pemilik mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Aduh, ketutup lagi. Nah, pemilik mengambil uang perusahaan. Kita ingat ya, posisi sebagai perusahaan, bukan sebagai pemilik. Jadi kalau uang perusahaan diambil pemilik, berarti uangnya berkurang. Kasnya berkurang sebesar 500.000. Lalu untuk kepentingan pribadi. Nah, untuk kepentingan pribadi namanya prive. Nah, prive ini berarti dia bertambah sebesar 500.000. Jadi prive itu apa yang diambil. Jadi apa yang diambilnya bertambah sebesar 500.000. Nah, prive kita lihat lagi di sini. Karena tidak terdaftar ya, dia mempengaruhi modal. Jadi dia mengurangi modal. Jadi dia ikut ke akun modal, modalnya jadi berkurang. Kenapa ininya bertambah tapi ininya berkurang? Jadi ini kan beda akun nih sebenarnya. Tidak selalu ini bertambah ini ikut bertambah ya. Ini kan prive itu kan sudah diambil, uang yang diambil ya. Uang yang diambilnya bertambah. Karena uang yang diambil bertambah, berarti modal si perusahaan kan uangnya udah diambil jadi berkurang gitu ya, 500.000. Makanya ibu bikin rangkuman yang pengaruh modal itu supaya kalian tidak lupa dan tidak terkecoh. Oke, langsung saja kita tulis tanggal 18 itu kasnya berkurang sebesar 500.000. Maaf ya, harus sejajar sini ya supaya kalian mudah menjumlahkannya. Lalu modalnya berkurang sebesar 500 ini cat ya, 500.000 supaya sejajar. Ini dibuletin aja nih supaya kalian tidak keliru.
500.000. Langsung kita jumlahkan. Jangan lupa apa? Dia harus dikurung ya. Aduh, ya Allah, mengapa dunia ini dikurung? Ini juga dikurung. Nah, sekarang kita jumlahkan. Oke, sekarang kita jumlahkan ya. Nah, ini jumlahnya adalah 7.925.000. Uangnya 300.000 masih sama, ini masih sama, diturunin lagi. Ini masih sama, diturunin lagi. Ini masih sama, diturunin lagi. Ini juga masih. Nah, yang ini menjadi 12.125.000. Oke. Tadi tanggal 18 itu namanya privo ya, kan dia nggak ada ya, berarti kita harus menulis di sini keterangannya. Oke, sekarang tanggal terakhir ya, tanggal terakhir, tanggal 19. Kita bahas dulu ya. Diterima piutang sebesar 300.000. Diterima apa yang kita terima dari piutang? Berarti orang lain bayar utang ke kita, berarti kita nerima uang, berarti kasnya bertambah sebesar 300.000. Orang punya utang ke kita namanya kan piutang ya. Piutangnya udah dibayar ke kita, berarti piutangnya sudah berkurang sebesar 300.000. Kita tulis lagi di sini 300.000. Piutangnya di sini ternyata ya, mohon maaf, 300.000. Nah, berarti si pelanggan yang tadi itu sudah lunas ya. Nah, dikurang berarti dikurung. Nah, ini mohon maaf ya, banyak yang offside, ibunya salah perhitungan nih. Sekarang kita jumlahkan. Ini sudah selesai ya, ini dua-dua abaikan saja ini. Jadi sampai tanggal 19 aja kita jumlahkan. Ini sudah di akhir ya, jadi ini sama dengan 8.225.000. Ini Rp 0 karena sudah lunas. Ini Rp 500.000. Ini Rp 1.500.000. Ini juga masih 2 juta. Ini masih 100.000. Ini juga masih 12.125.000. Sekarang kita garis. Sebenarnya segini nih ya. Ini sebenarnya ibu sediain supaya, jadi kita garis seperti ini ya. Nah, kalau kalian jangan dikasih kosong seperti ini ya, ini karena ibu lebihin supaya nanti khawatirnya nggak cukup, jadi ibu lebihin garisnya. Jadi sebenarnya ini sampai sini nih, garis ini digaris di sini. Nah, lalu kalian jumlahkan sebesar ini berapa nih? Yang aktiva ya, aktiva dulu ditambahin, ini tambah ini tambah ini tambah ini. Berapa hasilnya? Nah, 8225 tambah 500.000 tambah 1.500.000 tambah 2 juta tambah 2 juta, berarti hasilnya adalah
12.225.000. Ini juga 100.000 tambah 12.125 hasilnya adalah 12.225.000. Nah, kita lihat apakah ada kesamaan. Tentu saja dia sama kalau kalian mengisi dengan jumlah yang tepat. Nah, berarti dia totalnya di sini ya, berarti total aktifannya 12.225.000 dan total pasifannya adalah sebesar 12.225.000. Ini jadi sama ya. Nah, itulah namanya persamaan dasar akuntansi. Ingat ya, harus sama antara aktiva sama pasifa. Kalau salah berarti kalian cari di mana kesalahannya. Oh iya, untuk penulisannya kalian jangan pakai JTRB ya. Misalnya nih ada yang nulis seperti ini nih. 12 JT, jangan gitu ya. Itu tidak boleh seperti itu, tidak peraturannya. Atau 500 RB. Terus udah gitu nggak konsisten lagi tulisannya. Ini 500 RB, terus di tabel yang lain ditulisnya 500.000. Nah, jadi kalian nulisnya harus konsisten. Dan tidak boleh pakai RB atau JT. Kalau mau, kalian tulis di bawah ini, di bawah periode dalam ribuan rupiah gitu ya. Ditulis gini. Di bawah periode dalam ribuan rupiah. Nah, misalnya tabelnya kekecilan gitu ya. Jadi kalian mau menyingkat ribu. Jadi kalau misalnya dalam ribuan rupiah, nanti kalian tulis di dalam tabel. Kalau misalnya dia 500.000, kalian tulis jadi 500 gitu ya. Jadi 03 di belakangnya itu hilang ya. Jadi 500. Jangan lupa kasih rupiah ya. Nah, seperti itu ya kalau mau tulisannya. Jadi jangan pakai JT atau RB. Jangan, dan harus konsisten. Kalau ini udah ribuan rupiah berarti semua angka harus ribuan rupiah. Oke, itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.